Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhandiski Saputra dengan NPM 24041010279 dari kelas Governansi Digital H041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait tata kelola pemerintahan digital atau e-government. Ada 4 pertanyaan. Soal pertama, tata kelola pemerintahan konvensional adalah sistem pemerintahan yang masih menggunakan cara-cara tradisional. Beberapa karakteristiknya antara lain pelayanan yang masih menggunakan sistem secara tatap muka atau secara langsung di kantor pemerintahan. Lalu selanjutnya itu menggunakan dokumen berbasis kertas atau masih berupa fisik. Lalu proses birokrasi yang cenderung berbelit-belit atau panjang, dan itu memakan waktu yang banyak. Jam operasional yang terbatas hanya pada jam kerja kantor, dan sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanannya. Karakteristiknya meliputi pelayanan online yang dapat diakses 24 jam per 7 melalui website atau aplikasi, dokumen elektronik yang hanya perlu difoto melalui cam scanner atau sebagainya. Lalu proses yang tergolong lebih cepat karena sistem terintegrasi, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta transparansi informasi yang lebih baik. Contohnya penerapan di Indonesia seperti EKTP, BPJS online atau layanan pajak online. Lalu pertanyaan yang kedua, kesenjangan digital atau digital divide memang menjadi tantangan besar dalam implementasi e-government. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Untuk aktor pemerintah atau ASN, solusinya antara lain yang pertama itu mengadakan pelatihan dan capacity building secara berkala agar ASN melek teknologi. Yang kedua, melakukan upgrade infrastruktur teknologi di instansi pemerintahan. Ketiga, menyediakan budget khusus untuk program digitalisasi. Lalu untuk masyarakat, solusi yang meliputi adalah program literasi digital melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Yang kedua, penyediaan akses internet yang terjangkau atau bahkan gratis di area-area publik. Yang ketiga, membuat interface aplikasi yang user friendly. Bagi yang kurang atau gaptek itu perlu, terutama untuk kalangan yang tidak terbiasa dengan teknologi. Yang keempat, menyediakan layanan hybrid, yaitu kombinasi antara digital dan konvensional untuk masa transisi. Lalu yang pertanyaan ketiga, yang pertama, tantangan infrastruktur. Koneksi internet belum merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Hal ini membuat akses terhadap layanan digital menjadi terbatas. Lalu yang kedua, tantangan sumber daya manusia. Masih kurangnya tenaga ahli di bidang IT dan rendahnya tingkat literasi digital baik di kalangan pemerintah ataupun masyarakat. Yang ketiga, tantangan biaya. Investasi awal untuk membangun sistem teknologi dan infrastruktur digital memerlukan dana yang sangat besar, dan ini menjadi beban bagi negara berkembang dengan keterbatasan anggaran. Lalu yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Masih ada mindset birokrasi yang enggan beralih dari sistem konvensional ke digital. Lalu yang kelima, tantangan keamanan data. Ancaman cyber security seperti hacking, kebocoran, dan serangan cyber lainnya itu menjadi perhatian serius. Yang keenam, integrasi sistem. Sulitnya menyatukan berbagai sistem yang berbeda-beda dari berbagai instansi menjadi satu sistem yang terintegrasi. Lalu pertanyaan yang terakhir, menurut saya
Transparansi dan akuntabilitas itu adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dari sisi transparansi, sistem digital memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah secara real time. Misalnya, masyarakat bisa melihat tracking penggunaan anggaran, proses pembangunan proyek, dan berbagai kegiatan pemerintahan yang lainnya. Ketika informasi terbuka dan mudah diakses, masyarakat merasa lebih dilibatkan dan tidak ada yang disembunyikan. Dari sisi akuntabilitas, sistem digital mencatat semua transaksi dan proses secara otomatis. Ini mengurangi peluang terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab lainnya. Selain itu, governansi digital juga meningkatkan partisipasi publik. Masyarakat bisa memberikan feedback, saran, dan aduan dengan lebih mudah melalui platform digital. Contohnya, aplikasi lapor yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan. Akses informasi yang terbuka juga membuat pemerintah lebih bertanggung jawab karena mereka tahu bahwa kinerja mereka bisa dilihat dan dinilai oleh publik. Portal data terbuka pemerintah adalah salah satu contoh implementasi transparansi ini. Ketika masyarakat melihat bahwa pemerintah transparan dan akuntabel, kepercayaan publik akan meningkat. Ini menciptakan hubungan yang sehat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya mendukung good governance. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tata kelola pemerintah digital. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.